Lukas 4 ayat 18. Perkataan Kristus, Roh Yahweh ada padaku. Ini diterjemahkan secara literal. Mari kita lihat teks Yunaninya. Ya, teks Yunaninya, mari kita lihat. Mengatakan demikian. Isus, 18 sebentar. 18, tadi kena 1, kita lihat ayat 18. Ini teks Greeknya. Mari kita lihat. Pneuma kurio, N-M-O-N-E-K, Pneuma kurio. Coba kita lihat kata roh Tuhan, kurio. Kita coba cek Strong Concordance G2962. Apa yang muncul di situ? Yang muncul di situ adalah tentang master atau lord. Ya, berarti diambil dari perjanjian lama yang adalah dari kata Adonai. Tetapi masalahnya ini diambil dari kitab Yesaya yang berbunyi Adonai Yahweh. Nah, sekarang ketika masuk perjanjian baru dengan naskah ini, tanda kutip ada masalah. Sekarang cuma muncul satu kata, kurios. Mari saya tulisin buat saudara. Di situ ditulis Adonai Yahweh. Tapi setelah dimasuk dalam perjanjian baru hanya muncul kata kurios. Jadi perhatikan, waktunya ada masalah. Berarti lihat, yang mana kurios ini? Mewakili Adonai atau mewakili Yahweh? Ini yang harus kita cermati, bahwa dalam teks naskah kita PB ada suatu masalah. Karena kalau namanya kutipan, perhatikan, namanya kutipan itu tidak boleh satu kata pun hilang. Itu saja. Terima kasih. Ini ya. Baik. Sebentar. Sorry, saya sudah membuktikan kepada Anda yang tadi teriak-teriak bahwa ini dia. Saya sudah membuktikan. Mudah-mudahan Anda puas, ya. Mudah-mudahan Anda puas. Ya. Saya yakin bahwa siapapun yang hadir pada saat ini semua adalah anak Tuhan, amin. Amin. Oleh karena itu tolong anak Tuhan menunjukkan kasih dan cintanya kepada sesama, oke? Iya. Sekarang kita mulai 30 menit giliran kelompok maksa untuk memberikan pertanyaan. Alangkah baiknya kalau pertanyaannya singkat, to the point, supaya ada jawaban yang cukup banyak. Sebenarnya ingin saya klarifikasi ulasan yang menyesatkan yang disampaikan oleh Pak Stephen G. Anda silakan cari dalam bahasa Yunani secara tertulis di manuskrip manapun dari 5.700 manuskrip lebih, tidak ada kata Yahweh di situ. Dan rasul-rasul itu tidak hanya ngutip dari Hebrew perjanjian lama Tenak. Dalam banyak hal tadi sudah dibuktikan, satu dari Bu Joy. Dia ngutip Targum, ini loh Targum. Targum itu Alkitab dalam bahasa Aramaik. Eli lama asfatani bahasa Ibraninya, lihatan. Tapi Yesus ngomong bukan asfatani. Eli lama sabahtani. Apakah Anda ingin menyalahkan Yesus yang mengutip Targum? Nah, artinya Anda berusaha menyalahkan suatu terjemahan tulisan. Tetapi sebagai pertanyaannya yang paling mudah, yang paling gampang, manuskrip yang Anda usulkan itu mana? Memang Rasul menulis semacam itu. Memang Lukas ya, memang Lukas menulisnya ya seperti itu. Ya kurio. Kamu mau menyalahkan Lukas, bukti pembandingnya mana? Udah ada bukti pembanding. Oke, sekarang giliran pertanyaan saya. Sorry, itu sudah pertanyaan atau belum? Belum. Jadi gini loh, makanya Anda tidak bisa bertanya begitu, lalu seakan-akan kami dari tadi tidak. Kami hanya menunggu Anda bertanya. Iya. Nah, baru kami jawab gitu loh. Oke. Jadi tolong jangan terlalu emosional dan terlalu kesimpulan begitu. Ya. Kan ada saatnya Anda sekarang bertanya, buktikan. Nah, baru kami akan melangkah ke situ. Tapi tadi Anda selalu mengatakan seperti kami ahistoris. Itu saya kira opini yang... Oke, sekarang pertanyaannya sederhana. Sebentar Mas Gracia, perlu diklarifikasi dulu supaya semuanya tahu ya. Mungkin
kata manuskrip itu sesuatu yang asing di sebagian kita ya. Manuskrip itu adalah dokumen-dokumen kitab suci kuno. Nah itu saja terjemahan mudahnya. Jadi ini bukan buku, ini adalah kitab suci zaman kuno. Nah itu saja cara memahami mudah. Silakan kelompok. Iya. Kelompok ini pertanyaan maksa. ya. Tadi saya terpaksa harus menanggapi karena ulasan tentang Lukas tadi itu menyesatkan. Saya bawa aku ngamuk loh ya, dipotong. Saudara-saudara, saya bawa dokumen Injil dalam bahasa Ibrani. Ini yang namanya Matius Dutilet. Injil Matius dalam bahasa Ibrani baru ditulis oleh Semtov abad ke-14. Dutilet yang saya pegang tahun 1555, abad 16. Nah sekarang saya kembali tanya sederhana ya. Tunjukkan manuskrip Hebrew New Testament abad pertama. Saya tidak mau ngomong panjang lebar, asumsi, spekulasi, dan tetek bengek. Kalau tidak bisa abad pertama, tidak apa-apa, abad kedua. Kalau abad kedua tidak bisa, tunjukkan di hadapan saya, tunjukkan abad ketiga. Kalau tidak ada abad keempat, kalau tidak ada abad ke-6, abad ke-8 saya tunggu. Kedua, kode katalog biblical manuskripnya apa? Disimpan di mana? Tunjukkan sehingga kita tidak perlu berdebat. Ini kan sekedar apa? Eker-ekeran masalah yang kecil. Masalah istilah kita perdebatkan. Saya bisa menerima penggunaan kata Yahweh. Subhanallah. Saya bisa menerima. Itu tidak salah. Saya yang menjadi sedih jikalau orang yang mengucapkan kata Allah Anda sesat-sesatkan. Benar, kata Allah tidak ada karena Matius sampai Wahyu manuskrip abad pertama. Mana? Tunjukkan. Ya, yang mau dibuktikan. Kita mesti menjawab Bapak. Jadi Bapak duduk kembali, Ya. baru saya jawab. Begitu. Dari tadi ngomong terus kita nggak ada kesempatan. Gini loh, ada kode etik cara argumentasi. Anda tidak perlu diajar seperti itu lagi gitu. Capek sayanya. Silakan jawab. Gitu. Kita Bentar, menjawab. Tenang. Tanya saja. Silakan. Baik. Yang dibutuhkan adalah bukti. Ya. Baik, ya betul. Bukti Memang dokumen. seperti yang tadi sudah saya tanyakan ke Bu Joy, bahwa dalam perbincangan ini tentu kita memang harus menggunakan nalar. Apakah pembicara sebelah boleh memberikan prawacana yang panjang lalu kami tidak boleh? Oke, saya jawab. Pakai topi, ada waktunya Bapak nanti. Ya, tolong sopan sedikit Bapak. Oke, Pak. Sudah berumur cukup, ya. Bentar. Pak. Silakan dilanjutkan menunjukkan bukti. Baik. Jawaban kami pertama bahwa pembuktian secara tekstual berdasarkan kutipan tadi itu sahih, Pak. Itu satu. Karena dari tadi pun Bapak Ibu melakukan pembuktian bahkan dengan naskah, dengan bukan manuskrip, prasasti dan sebagainya. Bahkan itu adalah bukti yang ekstra kanonik. Kami tidak pertanyakan loh. Tapi ketika Pak Stephen G memberikan bukti yang tertulis walaupun memang dengan cara menelusurinya sebagai satu kutipan yang memiliki dasar di Perjanjian Lama, lalu Bapak bilang itu menyesatkan. Bagaimana kita bisa percaya kepada prasasti bikinan penyembah berhala yang menuduh Yahweh adalah suami Aserata? Bukan gitu. Gini loh, Pak. Sorry. Kami sedang menjawab, Pak. Dan gini, saya mau katakan sederhana pertanyaan saya. Anda bisa tunjukkan gambarnya, silakan. Tidak usah panjang lebar. Ini Pak Gracia foto contoh. Kami punya manuskrip hak, bahasa Yunani saya tunjukkan. Kita punya hak jawab. Ini manuskripnya. Oke. Tenang. Baik, Pak ya. Saya duduk.
Ya kita saling mengasihi. Bapak enggak usah berdiri begitulah. Gini, saya mau jawab bahwa memang betul sampai saat ini, dengarkan baik-baik, supaya kita tidak dikira bahwa kami ini kelompok yang pokoknya Yahweh. Dengar baik-baik. Dengar baik-baik. Ya, langsung ke poin jawabannya aja, Pak. Silent please, silent please. Please. Silent please. Tolong langsung ke poin jawabannya, Pak. Please. Silent please. Bahwa jadi jangan membahas yang tadi. Tolong apa yang ditanyakan Bapak itu sudah menjadi common sense. Sampai hari ini semua dunia teologi mengatakan memang tidak ada teks naskah manuskrip yang memang jelas-jelas menuliskan secara eksplisit nama itu dalam perjanjian baru. Ya. Cukup. Itu yang ingin saya dengar. Kemudian memang betul, Pak. Kemudian memang kami juga punya keberatan mengenai teks Sinaiticus dan Vatikanus yang dianggap paling tua teks Yunani itu. Justru beberapa yang Anda jangan berpendapat, itu bukan waktunya Anda ngomong. Ini kan waktunya saya toh. Lo kan masih menjawab. Jangan ngomong, cukup. Anda sudah Kan jawab. masih menjawab. Anda tadi sudah jawab pertanyaan bahwa Oke. tidak ada dokumen manuskrip silakan. bahasa Ibrani abad pertama sampai abad 13 tidak ada. Cukup, titik. Tidak usah Anda ngomong, kan waktunya saya ngomong. Ya. Ya kan? Baik, Pak. Kemudian- Begini, memang kami ini orang akademik. Kami tahu bahwa Tuh. memang teks sampai hari ini naskah-naskah yang ditemukan di Laut Mati dan Scrolls itu tidak ada yang namanya teks Ibrani. Tetapi sampai hari ini para teolog juga tahu, naskah-naskah yang tadi ditunjukkan itu juga merupakan salinan. Nah, jadi sebenarnya tugas para kita semua untuk coba membuktikan apakah betul para rasul menulis dalam bahasa Yunani atau justru itu adalah juga hasil temuan berupa salinan. Oke, saya Terima akan kasih. ngomong ya. Sudah cukup. Ini malah sebaliknya, di saat saya harus bertanya, dia bertanya ke saya. Oke. Ini Sekarang ya. diolah jadi pertanyaan. Iya. Gitu. Oke. Saudara-saudara, dari tadi sampai sekarang saya tidak atau belum membuka kodeks. Kodeks itu memang abad keempat, Sinaiticus. Sing ngomong kodeks itu ya sopo? Kodeks itu kodenya pasti huruf besar. Alef atau B atau C atau D. Ini golongan kodeks. Kodeks itu artinya Alkitab yang sudah terjelit, Alkitab kuno abad keempat dalam bentuk buku. Saya ngomong itu yang jauh lebih tua dari zamannya Kodeks Sinaiticus, Mas Efraim, terus Vatikanus, jauh lebih tua. Ini papirus. Papirus, buku tentang papirus itu saya bawa. Penulisnya ahli papirologi. Itu papirus 46 dari tahun 80. Yohanes masih hidup. Papirus Yohanes yang tertua itu papirus 66 tahun 120. Memang autograf itu sudah tidak ada. Autograf itu tulisan asli. Tapi yang jadi pertanyaan ini, suatu pemikiran saya itu begini. Bukti-bukti abad pertama yang berjumlah ratusan. Bukti-bukti abad kedua yang berjumlah sudah mendekati 1000. Bukti-bukti abad ketiga jauh lebih banyak. Itu diabaikan dan mereka mengasumsikan suatu manuskrip imajiner yang tidak pernah ada wujudnya dalam sejarah untuk membangun dogma Anda. Itu tidak masuk akal. Pertanyaannya. Nah, Pertanyaannya. untuk pertanyaan saya kasihkan Bu Joy aja. Silakan. Bu Joy. Tadi Bapak berkata ya, misalnya saya nggak ngambil ayat yang tadi karena saya ngambil ayat yang ini aja, P46 bisa tolong? Ya, hampir serupa. P46 itu kutipan dari Yoel 2 ayat 32. Kalau di Yoel 2 ayat 32 memang di perjanjian lama Yahweh, tetapi di perjanjian baru itu ditulis KN atau dibaca Kurion, ya. Nah, tadi Bapak mengatakan kutipan PB masalah.
Ya, berarti para rasul mengutip perjanjian lama itu bermasalah. Apakah demikian menurut Bapak? Kalau tidak, berarti harus ada bukti yang akurat, yang tepat bahwa memang para rasul mengutip Yahweh. Ya, mana buktinya? Karena bukti yang ribuan tidak ada kata Yahweh. Gitu. Kemudian Bapak mengatakan tadi tidak pernah mengkafir-kafirkan orang yang memakai kata Allah. Sekarang saya tanya, maukah Bapak menyanyikan Roh Allah yang hidup penuhiku? Kalau tidak, mengapa? Ya, itu pertanyaannya, silakan. Maukah Bapak menyanyikan? Tes. Nah, itu ya. 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 Tolong dihormati forum kita ya. Kita kan bukan lagi nonton bola. Ya. Sekali lagi bahwa teks Yunani Kurios telah menyapu habis term yang ada di PL, baik berupa Yahweh, Yah, dan Adon. 3 kata ini telah dihabisi oleh kata Kurios. Makanya ketika muncul dalam teks Lukas 4 ayat 18, di situ kalau dibilang Kristus mengutip, kita orang sarjana tahu namanya mengutip sesuatu itu harus kutipan dengan pas. Maka sebenarnya, Jadi kutipan Tuhan Yesus salah, Pak? dengar dulu baik-baik. Justru di benak kami ada pertanyaan. Naskah Lukas 4 ayat 18. Harusnya kalau di situ mengatakan Adonai Yahweh, maka di sini harus memakai 2 kata kurios. Tapi yang ternyata muncul cuma 1 kata. Maka pertanyaan saya adalah, kurios tadi mewakili Adonai? Oh ya, baik, terima kasih. Jadi kurios tadi adalah merupakan hasil terjemahan Adonai atau dari terjemahan Yahweh. Ya, oleh karena itu saya berkata betul, kita harus melek dalam hal ini. Istilah Yunani Adonai, Akurios, sudah menyapu habis. Kenapa? Karena memang secara linguistik, dalam bahasa Yunani itu tidak ada huruf Y, tidak ada huruf H, dan tidak ada huruf W. Secara linguistik, tentu kita memaklumi kesulitan untuk menuliskan itu. Itu bisa menjadi satu informasi yang baik kok. Bukan suatu pegangan kami seperti itu. Tapi kami terus melihat bahwa pengetahuan saya berkembang. perhatikan caranya. Saya lagi menjawab. Saya menjawab sebentar saja. Ya. Jadi begini, kembali lagi. Diskusi kita, tema yang diberikan pada kita adalah Yahweh dan Allah. Bukan bicara tentang teks-teks semacam begitu. Ya. Karena itu tema yang diberikan kepada kami. Kalau mau bicara teks sebagainya, saya pikir boleh diulangi lagi sekali. Ya, tapi sekarang kita tuntaskan dulu terjemahan Yahweh dan Allah. Apakah Allah boleh nggak dipakai? Itu saja. Kalau kita sudah melebar kepada teks, masoritik, sebagainya, ya saya pikir kita nggak kena dengan target kita. Baik, terima kasih. Nah, sekarang berikutnya saya akan mendengar. Kalaupun dibilang Yahweh itu tidak muncul, bagaimana kalau saya memberikan satu data di kitab Wahyu 19, teks Yunani pasal 19, 3 kali teks Yunani memunculkan kata Haleluya. Ya, nah itu tidak diterjemahkan, tapi ditransliterasikan. Nah jika kita mencek kata Haleluya, maka kita parsing kata Haleluya, maka akan muncul istilah pujilah Yahweh. Nah, perhatikan, sampai hari ini pun Benjamin Netanyahu, Simon Peres pun menyanyikan lagu Haleluya. Jadi anehnya begini, kalau memang tidak boleh disebut dengan ya, harusnya Halelu Adon. Pak, saya izinkan saya putarin video sedikit saja supaya membuktikan hari ini. Pak, bukan waktunya Anda untuk melakukan itu. Ya, ini masih. Saya jawaban sebentar saja. Anda tidak menjawab, malah memberikan pernyataan dan penjelasan. Ini. Ya.
Berapa menit ini, Pak? Enggak, sebentar. Kita coba dengar sebentar. Ya. Ya. Pujilah Yahweh. Jadi hari ini saya bisa membuktikan Anda, Perdana Menteri Israel, Shimon Peres, pun tidak akan menyanyikan roh Allah. Dia akan nyanyikan haleluya. Saya pasti nyanyikan haleluya. Saya tidak mungkin nyanyikan roh Allah. Itu saja. Terima kasih. Baik, terima kasih. Sebentar, untuk memperjelas saja, untuk mempertajam saja pendapat dari Bapak, bahwa kurios itu menghabisi istilah apa tadi? Adon, Yahweh dan Yah. Dihabisin semua. Ya. Jadi itu para rasul, sebentar, ya. itu hipotese ataukah tese? Tesa. Tese, oke, silakan. Yang saya perhatikan, pertanyaan saya itu pembuktian, dia jawab dengan tafsir, spekulasi, analisa, asumsi. Beda dengan saya. Begitu ngomong PL, saya akui dengan jujur, betul Yahweh dan saya tidak menolak. Saya akui. Begitu ngomong perjanjian baru, fakta yang saya bawa dan yang selama ini kita pelajari, ya memang itu, tidak ada kata Yahweh. Terus gimana? Tentang kepingin memasukkan kata Yahweh di perjanjian baru, berdasarkan asumsi, tapi sampai sekarang satu pun tidak ada buktinya. Artinya apa? Anda terlalu banyak berkata-kata, ngomong segala macam, dan semua itu asumsi. Nah, mengenai haleluya, itu memang halal dan Yahweh. Tapi Yahweh tekstualnya YHWH, Yod-He-Waw-He-nya mana? Tidak ada. Sama seperti Yesua. Misalnya Yesua itu juga Yahshua, Yah itu Yahweh. Tapi teksnya masa YHWH, enggak, Yeshua. Dan kalimat-kalimat semacam ini banyak. Nama-nama Ibrani yang kalau dipecah artinya ada Yahweh-nya itu banyak sekali. Tetapi secara tekstual kan enggak ada. Artinya kita harus jujur. Kita jujur dengan teks, kita jujur dengan dokumen, kita harus ngomong apa adanya. Apa sulit toh? Kalau memang perjanjian lama ada Yahweh, enggak apa-apa dia mau ganti. Tulis apa adanya. Tapi bagaimana dengan Elohim? Di dalam perjanjian lama ada katakan Elohim Allah bangsa-bangsa. Bahasa aslinya Elohim bangsa-bangsa, harusnya Elohim. Di LT dikatakan ilah. Tapi kalimat yang lain, Elohim diterjemahkan Elohim karena untuk dirinya sendiri. Elohim asing jangan ada di antaramu. Bahasa aslinya Elohim, tapi ILT menerjemahkan ilah. Artinya ILT juga tidak melakukan sebuah standar yang standar ganda. Elohim untuk Israel ditulis Elohim, tapi Elohim untuk bangsa-bangsa lain, Elohimnya orang Assyria, Elohimnya Babylon tidak ditulis Elohim. Artinya apa? Elohim pun juga dipakai sebagai Tuhannya orang Israel dan Tuhannya bangsa-bangsa. Allah dipakai sebagai Tuhanku, Tuhan Allah Abraham, Ishak dan Yakub. Tapi orang Muslim pun juga memaknai Allah dengan konsep monoteisme meskipun saya tidak sepakat dengan agama Islam. Oh, saya Kristen. Terus gitu. Tapi ada kelompok lain bangsa Arab yang memaknai Allah sebagai nama dewa-dewa, silakan. Contoh kata lagi ya, penggunaan kata yang sama maknanya beda. Kita semua pernah dengar kata sembahyang enggak? Itu dari kata sembahyang, yang itu loh, yang widi. Sang yang itu dari kata sembah dan yang. Tapi masalahnya yang widiwasa, yangnya orang Hindu, yangnya orang Sanskerta dengan sembahyang, pada saat kita ngomong sembahyang itu apakah merujuk kepada hal yang sama? Beda. Satu kata maknanya dimaknai berbeda itu wajar. Malah yang aneh-aneh kayak gini ini malah saya pusing. Pak, Yahweh saya buktikan. Yahweh dipakai dalam dua pengertian. Sebagai dewa Samaria Utara. Sebagai nama-nama dewa. Prasasti ini memang bukan Alkitab, tapi ini bukti. Yang ngomong Allah itu nama dewa air apa dewa bulan, apakah ada di Alkitab? Apa ada di Al-Quran? Itu kan juga bukti arkeologi toh, bahwa orang penyembah Arab jahiliyah
memaknai Allah itu sebagai dewa-dewa. Tetapi Allahnya orang Muslim apakah nama dewa? Pertanyaannya apa? Ya, pertanyaannya Pujoy tadi aja. Silakan. Pak Stephen G mengatakan jawaban saya menjawab pertanyaan saya. Bersemangat. Pak Stephen G menyatakan tidak mungkin menyanyikan lagu itu. Nah, pertanyaan saya, mengapanya belum dijawab, Pak? Mengapa tidak mungkin menyanyikan itu? Silakan. Karena di dalam iman saya, iman kami, pertama, ya, saya akan membuka dari Mazmur. Tolong gitar disiapkan. Mazmur. Ya, saya akan menjawab dari kitab suci. Mazmur. Belum muncul. Sebentar. Belum muncul. Ya, sebentar. Sebentar, Pak. Tenang aja. Ya. Saya akan mengatakan begini. Ibu bisa lihat sebentar, ini alasan saya. Haleluya. Hodu le Yahweh. Kitov. Ki le olam. Kasdo. Haleluya. Hodu le Yahweh kitov. Ki le olam. Kasde. Mazmur 113 mengatakan, abdi Yahweh. Jadi kami ini hamba Yahweh. Kami bukan Abdullah, hamba Allah. Ya. Jadi saya tentu tidak akan menyanyikan roh Allah. Saya akan menyanyikan Hodu le Yahweh. Dengarkan saya nyanyi. Hodu le Yahweh kitov. Ki le olam kasdo. Hodu le Yahweh kitov. Ki le olam kasdo. Hodu, 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 hodu. Hodu le Yahweh kitov. Hodu, 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 hodu. Hodu le Yahweh kitov. Ya, saya tidak akan menyanyikan roh Allah. Kenapa? Karena memang roh di dalam diri saya juga tubuh saya bukan bait Allah. Bait Allah itu Baitullah ada di Mekah. Tapi badan saya adalah Bet El. Ya nggak apa-apa ini. Ya, jadi roh saya adalah Roh Kudus, Ruach HaKodes, tapi sama sekali bukan roh Allah. Jadi permintaan ibu terpaksa saya nggak bisa penuhi. Ya, Terima kasih. Kita berikan aplaus kepada kedua tim kita. Ya. Kita masuk waktu break. Oh, langsung. Oke. Sebentar, ini waktu Anda semua yang mulia itu bertanya, ya. Tapi sebelumnya supaya rileks, mari kita semuanya berdiri. Semuanya berdiri. Ya. Telunjuk diacungkan ke atas. Ya. Oke. Sudah? Telunjuk diacungkan ke atas. Kita putar telunjuk kita searah jarum jam. Diperhatikan searah jarum jam. 3, 2, 1 ya. Terus putarannya jangan dirubah. Terus iya. Terus iya. Searah jarum jam, ya. Kebalik kan? Iya, terima kasih. Silakan duduk kembali. Kok bisa kebalik ya? Padahal putarannya kita konsisten sesuai dengan jarum jam. Bedanya yang satu kita lihat dari bawah, yang lain kita lihat dari atas. Ada kebenaran. Ada sesuatu yang dianggap benar berdasarkan asumsi-asumsi, ada sesuatu yang dianggap benar berdasarkan bukti-bukti. Jadi mau bersikap seperti apa? Silakan Anda yang mengambil sikap. Pertanyaan sekarang dikerucutkan kepada tim Moksa. Ya.
jangan ada mulut yang mengeluarkan bunyi-bunyian dari tim maksa, kecuali bersiul. Shalom Bapak Ibu Saudara. Sekali lagi shalom. Shalom. Nama saya Pangeran Manurung, saya dari Surabaya. Untuk tema ini sebenarnya sangat sederhana tapi menjadi ribut karena memang kalau kita amati dari awal tadi tim dari Moksa ini kurang bukti yang konkret. Sebenarnya kita jelas tidak menolak seperti yang sudah disampaikan oleh Pak Victoria tadi bahwa kita tidak pernah menolak istilah Yahweh sebagai Tuhan. Nah, saya ingin bertanya kepada Pak Stephen G dan tim, apakah dalam Kisah Para Rasul 2 itu kita tidak mengakui bahwa Tuhan mengizinkan pribadinya disebut dengan istilah nama lain? Karena kalau kita lihat di Kisah Para Rasul pasal 2, coba diperlihatkan dulu di PowerPoint kalau bisa. Ya. Di Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 9, kalau bisa ditampilkan. Ada Pak? Baik, saya bacakan. Bacakan saja. Jadi konteksnya ini berbicara ketika para rasul-rasul berbicara dalam bahasa lain tentang pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan oleh Tuhan. Nah, di sana ada orang Partia, kita orang Media, kita orang Elam, kita orang penduduk Mesopotamia, kita orang Yudea, kita orang Kapadokia, kita orang Pontus, kita orang Asia, kita orang Frigia, dan kita orang Pamfilia, kita orang Mesir, dan seterusnya. Pertanyaan saya, apakah ketika orang Mesir mendengarkan rasul-rasul berbicara tentang perbuatan Allah, apakah ketika itu orang Mesir mendengarkan istilah nama Allah dalam bahasa Ibrani atau dalam bahasa Mesir, Pak? Lalu orang Pamfilia mendengarkan nama Allah pada waktu itu, apakah nama Yahweh atau dalam bahasa Pamfilia? Atau orang Arab, suku yang terakhir yang disebutkan dalam Kisah Para Rasul, apakah ketika orang-orang Arab mendengarkan istilah nama Tuhan disebut dengan istilah Yahweh atau Allah? Kenapa? Tidak mungkin orang Arab bisa mengerti perkataan rasul-rasul yang disebutkan dalam ayatnya 9 itu, bahwa orang-orang Mesir, orang-orang Pamfilia, orang-orang Frigia mengerti. Ada pertanyaan lain, poinnya sudah ketemu. Ya, itu yang pertama. Apakah kita tidak mengakui bahwa pada waktu itu Tuhan mengizinkan dirinya disebut dalam istilah-istilah yang lain? Yang kedua, Pak, kalau orang Yahudi mendengarkan kita ini menyebut... Pak, satu dulu biar saya nggak kalah. Oh, minta saya langsung jawab. satu persatu begitu? Satu aja, Pak. Ya. Satu dulu, baru nanti Bapak lagi. Ya. Ada dua, Pak. Ya, setelah saya ini baru Oke, Bapak Pak, lanjut. ya. Ya. Terima kasih, Pak. Supaya yang kelamaan. Baik. Pertanyaan pertama, apakah Tuhan tidak mengizinkan? Baik, saya tentu tidak bisa mewakili Tuhan. Jawab iya atau tidak. Yang bisa saya lakukan adalah saya kutip dari firman-Nya. Firman-Nya ngomong apa, ya saya ngomong apa. Ya, oke, saya akan jawab dari Sakaria. Sakaria 14 ayat 9. Coba kita lihat teks Ibraninya dulu. Ya, saya harus memberikan Bapak, nanti baru kita lihat ada terjemahannya kok, Bu. Ya, artinya ada teks aslinya, baru ada terjemahannya. Jadi kayak kita ke bank kasih setor uang kan mesti dicek aslinya enggak gitu. Ya kan, duit kita asli atau tidak. Nah, kita lihat di sini mengatakan, Wahaya Yahweh lemelek el kol haaretz bayom haku yiyeh Yahweh ekat hu shemo ekat. Pada hari itu, Yahweh lah satu-satunya Raja dan namanya pun satu. Jadi ini adalah suatu prophetic perfectum.
Kalau kita cari ini, akan di kitab Sakaria ini berkaitan nanti kepada kitab Wahyu pasal 6 sampai pasal 20. Bapak coba linkkan di situ, akan menampakkan sekali betapa hebatnya perspektif profetik yang begitu sempurna tentang jalur keselamatan itu. Ya, itu coba Bapak linkkan. Itu jawaban saya. Kedua, dikatakan di sini di dalam Keluaran 23 ayat 13. Oke, kita langsung dengan Indonesianya saja. Ya, dan dalam segala hal yang telah kufirmankan kepadamu, haruslah kamu waspada. Dan janganlah kamu menyebut nama ilah-ilah lain. Hal itu janganlah terdengar dari mulutmu. Jadi ini perintah. Kalau dianggap saya tafsir, saya sudah tidak tafsir. Pokoknya saya tahu Tuhan suruh jangan menyebut. Kenapa? Kalau saya punya Tuhan, perhatikan. Kalau Tuhan saya sudah ada nama Yahweh, dan saya bisa panggil dia Bapa, saya bisa panggil dia Adonai, Hashem, Kurios, saya bisa panggil dia Shen, Shangti, Wotejuah. Saya bisa panggil dia dengan Yesus, Yeshua. Pertanyaannya, kalau kata Allah itu jadi polemik, kenapa kita masih ngotot di situ? Oh ya, polemik. Ya oke, baik. Baik, oke, Pak, saya jawab. Perhatikan. Bentar. Ya. Coba kita fokus ke Kisah Para Rasul Oke, pasal 2. saya jawab. Karena konteks di situ Pak Steven. Oke. Pak Steven. Lalu Konteks dalam Kisah Para Rasul 2. term untuk Arab itu ada term tentang Tuhannya yaitu ilah. Ya, makanya disebut ada al-ilah, the God. Jadi, tapi kalau Bapak mengangkat term Allah, maka ini akan menjadi suatu sorotan. Karena di dalam tadi Bapak bilang tidak menyampaikan bukti. Baiklah, Bapak duduk sebentar, saya langsung scroll bukti-bukti ini. Nggak memberitakan tentang Allah. Di Kisah Para Rasul pasal 2 itu kan ceritanya begini, Pak. Saya tahu. Makanya term untuk Arab tentang Tuhan itu adalah ilah. Ya, makanya ada disebut the God. Bukan hanya Arab. Jadi kira-kira pada waktu itu kan di Kisah Para Rasul 2 Gini Pak, itu, term untuk Arab kata Tuhan itu ilah. Ya, kata ilah. Tapi kalau Allah, ya, itu adalah suatu term yang bisa menjadi noun proper, Pak. ya itu untuk Arab. Nah sekarang karena waktu itu banyak suku-suku di situ. Dan dalam Kisah Para Rasul 2 firman Tuhan berkata, suku-suku yang berlainan bangsa itu mengerti apa ucapan-ucapan oleh rasul-rasul. Pertanyaan saya, apakah ketika orang Mesir, orang Pamfilia, orang Frigia mendengarkan rasul-rasul itu berbicara, apakah mereka menggunakan nama Yahweh atau dalam bahasa-bahasa mereka seperti orang Mesir, entah apalah istilahnya itu, ya kan? Saya rasa pribadi Tuhan diterjemahkan dalam bahasa-bahasa lokal, sehingga firman Tuhan dalam Kisah Para Rasul 2, orang-orang pada waktu itu yang berlainan suku bangsa menjadi mengerti. Karena begini Pak, kalau nama Tuhan diterjemahkan dalam nama Yahweh pada waktu itu dan dipaksakan pribadi Tuhan disebut dengan istilah Yahweh atau Elohim, saya percaya orang Mesir tidak mengerti, orang Pamfilia tidak mengerti, orang Frigia tidak mengerti, sehingga dalam Kisah Para Rasul 2 Tuhan mengizinkan namanya disebut dengan istilah lain. Nah, contohnya Pak, bagi orang Batak, saya itu jawab. kata Allah itu tidak ada. Saya jawab. Oke, ya. Oke, cukup. Jadi begini, ketika saudara menanyakan pada saya, apakah satu dibicarakan? Bukankah dalam teks itu tidak dibicarakan apapun? Sama seperti ketika Kristus mengangkat tangan memberkati, kan cuma dibilang memberkati, tapi kan di situ tidak dijelaskan tentang ini, apa Pak, yang dipakai. Perhatikan, ya. Saya berbicara secara ini apa hermeneutikanya. Jadi tidak membicarakan kandungannya. Nah, karena itu tugas kita lah untuk meriset.
ketika misalnya dia memakai kata nyanyian, dia menulis di atas tanah, ya, dia bernyanyi sebelum dia harus ke kayu salib. Apa saja sih yang biasa Yesua lakukan sebagai seorang Yahudi? Disitulah tugas kita untuk selain memakai jalur data yang tertulis, juga kita melihat profil kehidupan sang guru ini. Apa yang telah dia lakukan? Makanya Yohanes menulis di akhirnya, kalau seluruh dunia ini semua kertas dijadikan kitab, tidak akan mampu untuk menuliskan apa yang beliau lakukan. Coba Bapak Ya, terima jawab kasih. dulu. Itu Apakah saja. pada waktu itu nama Tuhan didengarkan oleh orang Mesir dengan istilah Yahweh, Elohim, atau dalam bahasa-bahasa orang Mesir, orang Pamfilia, orang Frigia? Oke. Sekarang begini. Dulu. Karena kalau Bapak paksakan tetap Di waktu teks itu rasul Pak, menggunakan. di Ya. teks itu hanya dibilangkan bahwa mereka mengerti dalam bahasanya. Sudah, kita kan tidak bisa Bapak menafsirkan. Makanya- suruh saya dia pakai Yahweh, pakai Allah. Ada atau koneksinya pakai ini apa. dengan tulisan perjanjian baru. Karena Jadi jelas kita di nggak dalam bisa, perjanjian baru itu Anda tidak bisa. nama Tuhan tidak dipaksakan dengan istilah Yahweh. Di situ saya tidak bicara nama Tuhan, Pak. Bapak kan tidak berbicara. Kita berikan applause dulu buat mereka. Oke. Baik. Yang kedua Pak, Ya. Bentar. karena saya Di melihat situ tidak ada teks nama Tuhan. Oke. Jangan dipaksakan ke situ. Jadi sepertinya Anda mau memaksa kami di situ. Tidak. Nggak bisa. karena saya melihat. Ya, Baik, ya, sudah cukup pertanyaan saya kira. Kedua, Sudah Pak, cukup. Bagian Bapak sudah cukup. Yang lain kasihan. Ini waktunya untuk orang lain juga. Silakan Bu, perkenalkan namanya, dari mana, persembahannya berapa? Ya, Silakan. ya terima kasih. Nama saya Syafa, cukup panggil saya dengan Syafa. Saya melihat diskusi ini luar biasa ya, dinamis dan seru. Tapi satu hal yang ingin saya tanyakan, karena ini saya tidak boleh bertanya ke kelompok maksa, jadi sekarang mengerucut ke sini. Pertanyaan saya satu Pak, Bapak pengikut Kristus atau bukan? Ya, terima kasih. Singkat, padat, jelas, sehingga cukup dijawab dengan ya atau bukan. Ya. Silakan. Siapa yang mau menjawab? Apakah Bapak Stephen ataukah Bapak Jack? Saya atau Pak Stephen? Silakan Pak Jack. Saya atau Pak Stephen? Karena Silakan. ada yang keberatan saya pegang mic kayaknya. Dari tim sini. Oh ya, dari tim ya. Iya, silakan. Ya baik. Menjawab pertanyaan Ibu, ya. Sudah? Kita berikan applause. Ya. Beliau adalah pengikut Kristus, begitu ya? Selesai. Cuma itu kan pertanyaannya Pak. Iya. Apakah kami ini pengikut Kristus? Iya. Terus dijawab, ya. Iya. Sudah. Sudah cukup. Ya. Ke belakang dulu, belakang paling belakang. Iya. Wow, luar biasa di sana ada penampakan besar sekali, entah siapa gerangan. Paling belakang. Iya. Yang paling belakang Iya, silakan. Bapak siapa ini? Iya. Makanya dari tadi saya kok merasa kurang imbang begini. Silakan. Namanya Selamat siapa? malam. Ya. Nama saya Enos. Saya cuman jemaat biasa. Dari Pak. mana? Dari mana? Dari Malang. Ya, beratnya berapa? Oh nggak apa-apa. Saya silakan. beratnya baru 170 Pak. Silakan Pak Enos. Saya cuman tergelitik pada waktu itu saya sempat mengikuti suatu acara. Ada pernyataan dari seorang pembicara berkata bahwa kalau kamu menyebut Allah itu kamu, kalau saya artikan secara gampangnya dan kasarnya adalah sesat. Karena yang benar adalah Yahweh. Kenapa? Oh, kebetulan kalau nggak salah Pak Yusak siapa ya? Yakub Sulistyo. Maaf karena saya jemaat biasa Pak. Ya, tadi Jadi
Dilanjutkan. Pertanyaan saya adalah, di saat lontaran seperti itu ada, lah mbah saya yang dulu menyembah Yesus, terus mbah-mbahnya teman-teman saya ini yang menyembah Yesus dan menyebut nama Allah, dan menurut saya dan sepengetahuan saya yang jemaat biasa ini sudah masuk surga. Apakah dengan adanya dalil seperti ini, nun sewu, saya anak hukum, kalau mengucapkan dalil harus ada bukti. Kalau bukti nggak ada, sama aja onani pikiran. Ingat itu, ya. Jadi pertanyaan saya, mbah-mbah saya dan mbah-mbahnya jemaat di sini, apakah akan dipertanyakan surga ataukah apa? Saya maaf karena saya jemaat biasa, saya nggak bisa apa-apa. Karena terus terang dari tadi yang memberikan bukti adalah beliau dengan dalilnya. Sedangkan di sini cuma asumsi. Karena buat saya sekali lagi dalil dengan asumsi hanya onani pikiran. Itu aja. Terima kasih. Baik. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati, Allah memberkati, dan Yahweh memberkati. Pertanyaannya sederhana, ya. Mereka waktu itu belum sempat mengenal istilah Yahweh, ya. Tapi sekarang sudah tiada. Pak, sorry. Kalau saudara tidak bisa menghormati orang yang bertanya, lalu membuat kami pembicara tidak bisa mendengar dengan jelas. Ya maaf Pak, pertanyaan Bapak tidak saya jawab karena saya tidak melihat ada etik. Baik, oke, kita hormati beliau yang tidak mau menjawab pertanyaan, ya. Oke, kita hormati. Sisi sebelah kanan. Sebentar. Sebentar. Oh baik, begini Bapak Ibu, sebentar. Tolong yang lain jangan ribut, supaya Bapak-bapak pembicara ini, Pak Stephen dan Pak Jack bisa mendengar dengan baik, ya. Tolong mikrofonnya tolong diberikan, diserahkan. Iya. Tolong yang lain jangan ribut, ya, supaya bisa didengar pertanyaannya. Ya. Enggak, sebenarnya simpelnya aja. Kalau kita dipaksakan harus menyembah Yahweh dan kita membicarakan Allah itu tidak benar, itu kasihan nenek saya. Bapak Stephen J dan bapak yang satunya juga pasti punya keluarga. Sama semua percaya Tuhan Yesus. Saya bukan bicara masalah omong kosong, bahwa itu omongan pendapat dan pernyataan yang ada. Gitu loh. Ada, saya rasa di sini ada yang. Baik Pak, sekarang saya sudah jelas. Jadi Bapak kembali, saya jawab. Oke. Terima kasih. Saya sudah jelas. Pak Stephen atau Pak Jack? Yang saya. Oh silakan Pak Stephen. Makanya saya cuma minta tolong, Anda kan gini loh, ini gereja. Kalau Anda yang tadi itu gini saja, kalaupun Anda mahasiswa teologi, belajar sedikit santun saja. Izinkan orang bertanya, izinkan kami menjawab. Nggak usah teriak-teriak kayak kampungan begitu. Malu, ya malu gitu. Gimana saudara menghadapi orang muslim di luar kayak begini? Ya kan? Anda ada waktunya bertanya, saya masih diam tunggu. Saya masih tinggal di sini, besok saya baru pulang naik Garuda. Anda boleh ketemu. Saya ada waktu. Ya kan?
Langsung aja Pak. Ya, Langsung, oke. langsung. Oke, Pak. Langsung saja Bapak. Saya akan menjawab. Ya, saya menjawab. Pak, kita tahu konsep kasih karunia. Yang di dalam perjanjian lama disebut dengan ken atau hesed. Dalam perjanjian baru disebut charis. Jika kita memahami kasih karunia Tuhan, bahwa di mana dia wujudkan, tidak pernah kita lihat di perjanjian lama maupun perjanjian baru, Tuhan menghukum seseorang tanpa pemberitahuan. Pasti ada peringatan-peringatan, termasuk Israel pun. Jika dia tidak berubah dari ilah-ilah, mereka pun dipukul. Jadi pasti ada peringatan. Nah, jadi Tuhan tidak dalam arti serta-merta orang yang tidak tahu apa-apa langsung dihukum kekekalan. Jadi kalau Bapak bertanya, apakah mbah, nenek, Bapak selamat enggak? Selama dia tidak pernah tahu hal itu, tapi dia beriman kepada Kristus. Bahkan Bapak, orang yang tidak pernah ketemu Yesus pun di pedalaman, tapi dia hidup menurut apa yang ditentukan dalam kitab suci. Bapak baca kitab Roma pasal 2, dia diselamatkan. Masalahnya adalah, kalau Anda sudah tahu, tapi berkeras hati melawan kebenaran, tentu ada cara Tuhan bagi Anda. Jadi begini, ada kasih karunia, tapi jangan kita menginjak-injak kasih karunia. Jadi kalau Bapak bertanya, Mbah, bahkan papa saya pun sama sudah meninggal. Saya punya iman, dia bersama dengan Tuhan di surga. Kenapa? Karena kasih karunia mengampuni dia. Jadi silakan, Bapak lihat konsep kami tentang grace, tentang kasih karunia.